Wah, mantep nih. Wuhu. Canggih banget. Kantor bapak ya? Hah? Kantor bapak ini. Ya, pisang-pisang. Bisa. Hari ini kita bakal wawancara seorang Ricky Ceper yang ternyata di dunia event sudah berapa tahun nih? Dan seorang pejuang keluarga juga. Kita bakal ngobrol banyak sama Ricky Ceper, cerita keluarganya, cerita perjuangan selama pandemi ini ngelewatin apa aja, dan mungkin ada isu-isu yang bisa kita angkat untuk jadi sebuah pelajaran. Kita langsung duduk deh. Silakan Pak. Di Wahman, Wahman. Sambil mam nggak apa ya? Sambil mal. Ini cobain itu. Ini namanya bakso cuan. Iya, ini bos gue punya usaha nih. Katanya bapak bosnya. Iya, maksudnya di atas gua bos nih, ya kan? Ada bosnya lagi, ya kan? Tapi mantep nih ya. Yang pasti di episode kali ini sama dengan episode-episode sebelumnya sebenarnya udah sempat diwawancara. Iya, udah sempet Cuman kemarin. karena videonya banyak ke distract sama suara-suara cuci piring, ngobrol gitu. Jadi Ondel-ondel lewat. ada. Oke, ondel-ondel lewat. Makanya pas di-share nggak dapet value-nya dari seorang Ricky Ceper. Nah, Ricky Ceper ini gue kenal dari Tata. Kemudian juga dia sering beberapa kali nawarin event. Kemudian juga sempat cerita-cerita soal keluarga. Kemarin dia juga punya program-program campaign seru gitu, gerakan movement bilangnya. Iya. Di pandemi ini yang akhirnya sekarang movement tersebut malah jadi diterusin ya. Alhamdulillah. Nah, kita banyak cerita banyak dan juga ada cerita sedihnya dari seorang Ricky Ceper. Kita mulai aja. Pokoknya ini jangan yang langsung nangis-nangis lah. Rating biasanya di tengah-tengah ya kan. Belum ada yang Nangis. belum ada yang nonton. Oh, belum ada juga ya. Iya. Kalau rating kan biasa gitu, ada yang nangis-nangis di akhir. Itu perjalanan lu di event organizer tadi 2006 ya? 2006 sih sebenarnya gua startnya. Lama juga ya? Lama, tapi itu 2006 tuh gua mulai mendapatkan. Itu lu orangnya posisi apa? Gua masih bekerja di sebuah restoran saat itu cuy. Lu sempat jadi Yes. di restoran tuh di waiters atau jadi apa? Ya udah level manajerial lah waktu itu. Canggih. Tapi emang basic lu itu? Gua di F&B dulu. Oh, lu emang basicnya di situ. Basicnya di F&B. Terus Ya posisi terakhir kan memang di manajerial. 2006 itu terus yang membuat lu beralih ke dunia. Jadi begini bro, 2006 itu lu inget gak waktu zaman Citos baru buka tuh? Ya gua kan dulu udah nggak di sini. Ya, lu gede di mana sih dulu ya? Bogor. Gua kira di Timbuktu bro. Kebun raya gua. Oh. Terus Gua kan cukup banyak dekat dengan customer di restoran tersebut. Banyak anak-anak kuliah, cewek. Restoran apa sih dulu? Lu adalah namanya udah gak ada juga, namanya Mr. Bean Coffee. Mr. Bean. Iya, kan gua kenal Tata di situ dulu. Sekarang ada Coffee Bean. Enggak, Beda? berbeda Mr. Bean. Kalau Mr. Bean tuh yang beda sama Coffee Bean. Itu awal mula kenal Tata di situ. Iya dulu. Ceritanya? Tata sempat MC-in di acara gua. Oh. Acara ulang tahun coffee shop tersebut. Yang ngedirect ada beberapa anak event lama juga lah. Ya kan di situ, dan gua kebanyakan sih awalnya mensupport kayak gua mau part time nih kak segala macam. Gua banyak kenal sama customer di sana. Mau part time nih kak, mau kerja gini. Aduh jangan kerja di sini deh. Bilang lu mendingan ikutan event aja. Awalnya gue terjun jadi papi SPG cuy. Oh lu dulu itu Lebih ke talent gue sebenarnya. Terus? Ya udah dari situ mau SPG-nya cuma 1, 2. Gue tetap temenin tuh SPG sambil gue kan keponya maksimal ya kalau event tuh. Sambil gue lihat oh ternyata produksi begini. Lu sambil belajar. Iya gue sambil belajar sih. Karena bukan gimana ya, yang bekerja di bidang F&B saat itu kan kita hanya makan gaji, servis, tips. Ya. Gua kan pengen punya sesuatu yang lain lah, apalagi kalau di sebuah kafe ataupun restoran itu kan paling top level asal manajer segala macam udah gua akan fokus di situ. Dan kalau gua pribadi tuh suka tantangan gitu. Ini kerjaan gue ini beres, gue suka membagi untuk energi gue untuk kegiatan yang baik. Asik, bagi energi. Bahasa lu mulai
Lanjut. Nah, udah akhirnya udah di situ mulai jadi tim freelance, menjadi kru, menjadi runner. IO ya nggak IO pertama yang lo ikutin? Udah Sekarang masih ada nggak? ada deh kayaknya. Nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada kayaknya. Tapi orangnya masih gitu? Siapa? Masih, dan sampai sekarang menjadi partner gua. Itu bukan sebenarnya gimana ya? Bukan IO yang besar juga. Ada satu orang namanya Arif Pandowo. Akhirnya sekarang jadi partner gua. Oh. Dia tuh yang pertama ngajak gue, nih cariin gue SPG, cariin gue MC. Lu punya kenalan gak MC? Dia tuh. Nah sekarang di si Arif ini jadi bos, jadi bos. Enggak juga sih. Oh, iya. Masih sama kayak gua sih. Sempet ada usaha, tapi yang namanya industri ini kan turun naiknya, dinamika turun naiknya tuh gila-gilaan. Oke, itu berjalan tuh mulai dari situ naik turun segala macem. Sampai akhirnya ada tahun-tahun keberat setelah berapa tahun? Atau mungkin meningkat terus? Ada turun-turunnya juga, cuy. Peningkatan selama event apa ya paling lu pencapaian tertinggi? Kerja di apa atau mungkin dapetin apa, proyek apa gitu yang gede? Apek, cuy. Apek. Apeknya internasional itu? Iya. Asian apa gitu ya? Iya. Itu. Lu ngerjain itu? Iya. Salah satu gala dinner hari pertama di Apek. Oke. Udah ribet-ribet segala macem. Namanya Indonesia kan jadi tuan rumah ya, dan beberapa brand besar menjadi sponsor acara dinner tersebut. Itu udah ribet banget meetingnya, cuy. Ketemu sama ajudan dari waktu itu masih Barack Obama ya, segala macam Barack Obama, terus ada presiden Rusia lah, siapa lah. Itu. Jadi minute by minute di situ sih yang gua belajar benar-benar pengalaman. Itu event tertinggi lo ya? Iya, bisa dibilang seperti itu karena di situ banyak belajar, ketemu sama ajudan dari pasukan dari pas pampres Presiden Amerika, segala macem, gimana. Dia nanya perjalanan dari sini ke sini berapa menit? Oh detail ya? Detail. Ini baru satu presiden. Belum presiden ya? Belum perdana menteri A, B, C, D. Tapi jadi banyak belajar. Yes, di situ juga apa? Lebih kepada bukannya sombong atau gimana, bukan sombong sih, nggak gimana ya. Tapi menurut gua di event management, ketika lu punya checklist dan timeline yang baik, pasti kerjaan lu Semua aman. Semua aman. Kalau checklist kan turunannya pasti juga udah semua tuh, production seperti apa, konten seperti apa. Talent semua dicek. Iya, itu kan masuk ke checklist. Tapi apa yang membuat lo tetap bertahan di dunia event? Padahal sekarang kita lagi ada kondisi pandemi. Yang banyak sekali sebenarnya event turun sekarang. Apa yang buat lo bertahan? Yang bikin gue bertahan apa ya? Nggak tahu. Kalau ngomong passion bullshit lah ya. Tapi sesimpel ini deh. Gue cinta, gue sayang, gue jalanin. Nggak bisa diungkapin gimana deh. Melihat uang, nggak semuanya kerja di event manajemen uangnya Banyak. ada terus gitu loh. Lu harus ngembangin yang lain juga, tapi makin kesini item produksi selalu berkembang, teknologi berkembang. Pernah ngerasain uang panas? Wah pasti pernah lah. Banyak. Nggak banyak sih, ya seleher lah. Tapi keluar sejidat, kelelep juga. Tapi memang kalau di event kan panasnya banyak banget. Terus di pandemi ini setelah event naik turun berarti lu ngerasain juga yang namanya proses keluar. Maksudnya kan ide event, pekerjaan, berarti bersinggungan sama keluarga akhirnya, kehidupan rumah tangganya, sama anak, sama istri. Yang paling dirasain di pandemi ini di dunia event apa? Kesulitan apa? Yang udah lewatin? Faktor finansial pasti lah. Ya, finansial. Mental lu merasa ini nggak? Malah justru terkait mental saat ini bukan digojlok sih, tapi ini benar-benar training apa ya? Training diri lu sendiri deh. Bisa sabar nggak jalan? Kondisi kayak gini kalau ngikutin emosi, ikutin ego ketinggian. Ya sekarang banyak juga lah kita nggak nutup
mata ketika pandemi seperti ini, talent, vendor, rekanan atau apapun banding-bandingan harga. Iya. Itu yang gue takutin, ke depannya industrinya banding-bandingan harga atau ini. Ya nggak bisa juga sih ya kalau gue menyuruh mereka sabar, tapi kan perut nggak bisa disuruh sabar kadang. Itu sih kalau gue belajar dari pandemi ini, uang gue yang keluar bisa gue cari lagi, tapi kedekatan dengan keluarga itu yang nggak bisa gue dapetin lagi. Berarti ibarat kata ada hal yang terbuang, tapi ada positif atau hikmah yang lu dapetin. Betul. Adalah tadi bisa kumpul keluarga. Emang sebelumnya lu kondisi sama keluarga pas lagi sebelum pandemi ini kayak gimana? Biasa aja sih, tapi Misalnya punya banyak waktu nggak? Misalkan kayak pulang malam, kan bahkan nggak pulang. kadang nggak pulang, kadang gue bekerja di kantor yang sebelumnya Senin, kita ngitung Senin Selasa Rabu ya. Senin gue libur karena baru dari luar kota. Sabtu minggunya. Selasa Rabu udah persiapan buat event, Kamis berangkat ke luar kota. Oh, dari Kamis sudah berangkat. Gitu terus. Itu ritme seperti itu selama berapa tahun di kantor sebelumnya? 3-4 tahun terakhir. Berarti kebayang ya keluarga lo. Itu ketika anak lu usia berapa berarti itu? Pas lagi lu tinggalin. Sekarang berapa sih? Anak gue 8 tahun. Sekarang 8 tahun? Iya, anak gue Berarti- masih 3 tahun. Tapi dari 1 sampai 3 tahun kan gue cukup lama, cukup panjang ya. As a freelance itu cukup panjang, jadi gue menikmati ketika anak gue bareng sama gue. Golden age-nya lu dapat. Iya. Terus usia masuk 4 tahun, dia udah mulai mengaji, belum TK tuh, udah mulai mengaji segala macam, gue udah mulai fokus, dapat ya alhamdulillah di rezekinya di kantor yang lama seperti itu. Itu seperti itu tuh. Udah lu 3 tahun lu tuh udah paling 1 bulan nggak keluar kota tuh bisa ya cuma seminggu. itu pun seminggu belum tentu dihabisin waktu di rumah. Iya. Di rumah tuh di rumah, tapi lo harus ngerjain report. Nggak bener-bener full, nggak bener-bener ibaratnya setengah hari itu bisa dapat main sama anak lah. Yes. Ya kan? Lebih parahnya lagi cuy, buat liburan sama anak istri gua aja nggak bisa. Sampai ritme seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang lain juga ada lah yang seperti itu. Ya kalau ngikutin kesel, gua nggak punya penghasilan, iyalah. Cuman gua berpikir setelah puasa, ya anggap aja nih uang keluar pasti buat liburan. Tapi bedanya kalau liburan gue punya spare uang sekian buat 1 minggu, yang kedekatannya seminggu. Ya kalau dihitung-hitung ya habisnya sama aja kayak lo keluar negeri kemana buat liburan, keluar negeri atau apa gitu. Pengulangan keluar negeri. Kebayang juga ya. 3 tahun lu ritme kayak gitu anak. Tapi posisi sekarang sama anak di pandemi ini gimana? Ada cerita yang seru nggak? Keluarga. Belajar dari rumah tuh kalau lu nggak Sekarang kan waktu lu Pak, jauh lebih banyak main sama anak, lebih banyak waktunya sama istri juga. Lu ngelewatin apa ya selama pandemi ini di keluarga? jadi guru itu satu hal ya. Lu jadi guru juga? Jadi guru juga lah. Anak kita belajar di rumah. Lu ngajar juga? Repot cuy. Istri gue bekerja juga. Ketika pandemi dia berada di bidang hospitality. Dia tetap bekerja walaupun tidak setiap hari masuk ya. Ganti-gantian. Dia pulang kerja capek, ngadepin anak lagi, punya PR. Sekarang suka nggak sabaran. Lu ngeliat itu? Emosinya, iya. Sedangkan yang namanya anak ya, makin diomelin dia makin ngeblank jadinya, makin skip. Oke, tertekan. Iya, jadi selama beberapa bulan kemarin gua nemenin anak gua belajar. Ya, anak sekarang metodenya nggak bisa seperti anak dulu belajar itu cuy. Karena gimana proses belajar yang lu ajarin selama pandemi ini dengan kedekatan anak menghasilkan apa? Kalau untuk sekarang lu jadi bisa belajar. Ini lu ngeliat tim bisa. Ngeliat anak lu tidak seperti ngeliat tim, berbeda loh. Padahal harusnya kan kalau skuping terkecil lu bisa ngeliat keluarga kecil lu,
Masuk tim yang besar bisa dong. Semuanya gue yakin nggak bisa banget. Belum tentu yang Belum tentu dia kelompok di luar rumah lu bisa. di luar ngatur. rumah mungkin bisa sekarang. Iya, tapi beda sama mengatur keluarga. Kalau gue ngeliat sekarang anak gua belajar lagi, sebelum dia ngerjain gua buka-buka dulu cuy. Emang lu pikir gua tahu nih butir Pancasila sila ke-1 butir 1 Lu belajar dulu. belajar dulu cuy. Matematika lagi ya, walaupun perkalian pertambahan atau apa, gua bikin catatan lagi, latihan soal ke dia sebelum dia ngerjain tugasnya. Apaan itu? Ngelakuin itu Sampai cuy. sekarang nih? Sampai sekarang gua kan ngantor masuk jam 9. Jadi lu masih ada sempat Ya, belajar. untung rumah gua dengan kantor hanya sekitar 5 kilo doang lah. Tapi ada perasaan apa nggak sih yang diutarakan sama anak lo ke lu? Wah, itu ada cuy. Yang Jadi, buat lu kayaknya, oh iya benar. Iya. Merasa banget jadi Nah. kayak bersyukur bahwa pandemi ini hikmahnya buat keluarga tuh. Gua sama anak gua ternyata gede banget. ketika pandemi ini anak gua bisa dengan bangga bilang ke temen gua, ayah aku mah keren, bisa ngajarin aku. Itu pertama kali lo udah Iya cuy, bisa ngajarin aku. Keren dalam arti konotasi kerennya dia kan lu Ya, orang. ya bukan kalau anak kan beda ya. Iya. Tapi keren gimana kayak ayah udah bisa ngajarin aku, bisa ngasih tahu aku. Dia cerita ke teman-temannya, ke orang tua temennya. Jadi ada temen gua main ke rumah. Oh, oke. Itu kejadian baru sebulan yang lalu. Main ke rumah, dia kenal juga sama istri gua. Ya gua kan sering bercanda ya, kadang mulut gua suka keceplosan yang aneh-aneh lah ya. Nah, gimana sekolahnya Juno begini? Gimana sekolahnya Juno? Iya, aku kalau belajar sama ibu sering dimarahin. Terus kamu belajar sama siapa? Sama ayah. Emang ayah bisa? Kalau ayah aku mah keren dia. Lu benar-benar Di situ gue langsung ces, wah gila men, itu kayak lu dapat notifikasi kemudian berhadiah. undian berhadiah ya kan, atau lu tiba-tiba bangun tidur lu ngecek M-Banking dapat uang 25 juta gitu loh. Ya seperti itu gitu loh. Saking senangnya lu mendengar. Kaget, iya. Dan akhirnya di situ gue mulai ngerasa, oh uang gue yang keluar selama pandemi, tabungan gue segala macem, gue bisa dapat ini dari anak gue. Ini justru nih, Iya. ibaratnya bukan hasil akhir lah. Iya. Salah satu yang bisa dibanggakan jadinya. Kalian, tangan gue kan panjang banget. Gila juga ya, anak kecil bisa merespon dengan kata-kata yang kayak gitu. Mungkin teman-teman gue yang lain, buat teman-teman gue yang biasa. Tapi buat gue yang bisa dibilang udah 4-5 tahun terakhir kita Nggak di berlaku rumah. buat mereka, dapat pernyataan seperti itu tuh kayak yang wow. Setiap kan kebahagiaan orang beda-beda. Ada yang menerima uang kecil bahagia banget, ada yang menerima uang kecil biasa aja. Sampai anak gue tahu dengan kondisi seperti ini, dia nyadarin orang tuanya tuh lagi kondisi susah. Oke. Kak, ini jajan nggak usah ya, ditabung aja. Aku kan nggak kemana-mana. Itu men. Umur 8 tahun punya pemikiran kayak gitu ya. Iya. Maksudnya pasti banyak anak-anak yang berpikir Banyak. seperti itu. Banyak. Kan ini lu orang ke-6 yang gue wawancara, gue baru dengar cerita soal anak. Kayak lu rata-rata maksudnya udah punya anak, ya seperti normal aja mereka, maksudnya pandemi ini tidak begitu merasakan efek yang dia rasakan. Paling nggak liburan, nggak jalan-jalan. Pengertian cuma sampai situ, tapi nggak ada perhitungan soal uang jajan. Karena bukan uang jajan juga sih, tapi anak lu ini biasanya sebulan adalah main ke mall kayak mana Ya. kayak. Oke lah, mall tutup, anak gua tahu. Terus dia nanya, ayah nggak kerja? Ya udah nggak kerja kan. Terus bagaimana? Ya nanti cari kerja lagi biar kita bisa jalan-jalan lagi. Ntar kalau ada uang beliin. Sempat dia minta mainan satu, gue bilang kayak gitu, udah dia cuma oke ayah, ya mudah-mudahan virus corona cepat lewat ya. Udah. Tapi habis itu istri gue ngasih uang, uangnya aku tabung aja ya ibu.
aku nggak usah jajan, yang ada aja di rumah. Tuh Hebat sih. asli. Tapi emang maksudnya lu ngajarin apa sih sampai anak lu bisa mempunyai pemikiran yang kayak gitu dan merespon keadaan kayak gini, keadaan lu gak kerja waktu itu? Semua anak pasti kalau dikasih tahu, ya nggak semua anak. Gimana ya? Maksudnya setiap orang, gue yakin setiap orang tua punya metode di masing-masing. saat seperti ini pasti ngasih gue kok gitu ke anak gue. Ini virus segala macam, apa segala macam. Kan namanya anak tetap merengek dong. Kalau anak gue cuman aku nggak sekolah, aku ini, saya juga nggak kerja. Terus kita bagaimana? Ya udah nanti kan kalau misalkan virusnya lewat, kayak bisa keluar kota terus lagi kan? Iya nanti ayah nggak ada di rumah, aku sama ibu doang, sama mama ada mertua tuh. Iya. Terus dia langsung, ya sudah deh, kalau gitu udah ada virus corona, aku bisa di rumah terus sama ayah ya. Udah. Terus dia sih kayak gitu. Awalnya kalau sekarang gue ngerasa ya itu seperti gue bilang, pencapaiannya lu ketika uang lu habis, semua tabungan lu habis, lu udah nggak usah, jangan ngeluh lagi deh men, karena waktu lu dengan anak lu tuh Lebih berharga dibanding nggak ada harganya. walaupun memang ya itu memang kesulitannya nyata gitu. Itu satu. Yang kedua, bisa lebih mengontrol emosi lu. Banyak kadang gua kan balik lagi jadi freelance saat itu, standby ya, ini wah udah senang, tiba-tiba bro cancel, kliennya belum berani atau apa. Wah kalau mau ngomong bete mah kesal banget ya kan. Apalagi ditambah dengan mulut gue yang akhlaknya cukup baik ini. Gue kan punya mulut yang cukup Sumpah bahaya banget. Tapi kalau di rumah gue tidak melakukan itu men. Jaga banget. Jaga banget, karena gue pernah ada posisi di mana orang tersinggung dengan mulut gue. Ceritanya di mana? Ini Di pesawat. ini ya itu kan lebih parah lagi. Nanti kita ceritain. Iya, iya. Sebelum-sebelumnya ada juga, gue punya temen sampai akhirnya ribut gara-gara mulut gue tuh ada gitu. Banyak. Sampai akhirnya gue mikir, wah ya itu kan namanya pengalaman bikin kita jadi belajar ya. Sampai akhirnya, wah kalau anak gue denger bisa bete juga nih sama gue ya kan. Jadi pas saya kesel, anak gue, ayah kenapa? Enggak, ayah gini. Lu jadi secara nggak langsung itu ngelatih egonya lu untuk lebih diredam lagi. Dari skuping terkecil ketika lu keluar, ya seenggaknya energi lu di rumah dibentuk jadi positif terus. Ketika di luar lu mau ngeluarin yang negatif atau ketemu yang negatif, lu jadi positif aja. Tapi hebat, maksud gue lu bisa menyaring hal-hal kecil di pandemi ini. Jadi banyak maksudnya remah-remah yang hikmah ini lu kumpulin dan lu resapin gitu ya. Belum tentu orang, maksudnya ya gue yakin banyak orang yang jauh lebih berat tapi mungkin sulit gitu untuk mencari hal-hal yang sepele-sepele yang penuh hikmah kayak gini. Tapi lu tuh terbentuk dari pengalaman kecil yang kayak gimana? Berat men. Oh masa? Jatuhnya pernah. Coba cerita kayak gimana? Suapan terakhir. Habisin dulu guys. Habisin dulu bentar. Kita pengen tahu sebenarnya orang-orang yang terbentuk saat ini yang mentalnya bagus kan nggak mungkin tiba-tiba di saat pandemi ini doang kan. Berarti dia kalau kita flashback dari belakang dia tuh udah punya perjalanan cerita yang udah dilewatin sehingga kalau ketemu kayak gini ya gue pernah melewatkan hal yang jauh lebih berat dari pandemi ini. Nah kita pengen tahu ini waktu kecilnya kayak gimana ngelewatin apa aja. Dari gue lahir sampai gue masuk sekolah dasar, orang tua gue bisa dibilang sangat berkecukupan. Gue sampai masih ingat kok, semua fasilitas yang gue inginkan tuh ada. Hobinya gue suka apa, nggak perlu minta. Sesimpel gini deh, gue tuh dulu suka banget sama komik Dragon Ball. Dulu kan setiap bulan keluarnya sama si Kung Fu Boy, lu ingat kan? Ya Kung Fu Boy.
Gue nggak perlu minta, tapi bokap gue udah tahu pas awal bulan tanggal 1 Pasti beliin. Jadi gue lengkap tuh saya. Beberapa komik, cukup banyak kan. Terus di satu waktu kondisi ekonomi langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. SD itu. Gue SD, gue masih punya adik yang cukup kecil saat itu. Sampai bingung tuh bro, tuh gak ada duit nih, gimana nih? Sampai nggak ada Nggak ada duit itu bro. Terus di SD gue ada, dulu kan ada tukang sewaan komik, tahu kan dulu tuh ya, tahu buku. Gue sewa-sewain di depan rumah tuh gue tulis, gue suruh kakak gue tulis. Menyewakan buku komik, suruh kakak gue tulis itu 100 perak satu komik, pinjam sehari. Kalau nggak dipulangin udah 2 hari gue samperin ke rumahnya. Ada kayak gitu. Dan itu gue gunakan buat ngasih nyokap Si uang sewa ini. si uang sewa itu man, karena gue saat itu seperti gue bilang tadi pernah ada posisi di mana apapun keinginan gue terpenuhi. Pernah ada momen di mana gua kelas 3 SD, 4 SD nggak ada apa-apa di rumah, lu cuman ada nasi, itu juga nggak nyampe seliter, dimakan gua berlima dengan adik gua. Bokap gua saat itu lagi inilah kabur-kaburan lah ya dengan masalahnya, nasi pakai garam doang. Kelas 3 4 SD. Itu pernah gue jalanin. Terus gue makan sampai muntah men. Adek gue yang kecil masih umur 2 tahunan dimakan sama dia. Wah rasanya kayak ayamnya atau apa gitu loh. Terus gue langsung, aduh, gue ngerasa makan kayak gini banget. Nggak marah lo waktu itu kecil? Kan maksudnya masih kecil masih bisa ngerengek segala macam. Gue pernah nangis banget bro, lagi nonton TV. Bukan kalau zaman dulu kan orang nagih utang tuh sampai bawa ngambil barang gitu loh. TV-nya diangkat bro. Lu lagi nonton? Lagi nonton itu jam 7 malam gitu. Tiba-tiba ada penagih utang datang ya kan. Oh dengan preman-preman segala macam diangkatin semua barang-barang gitu. Dah sampai akhirnya itu kan gue mulai cari uang tuh. Lu menyadari itu nggak ada uang, Iya, ada uang, ya udah. mikirnya untuk cari uang. At least tuh buat gua makan dulu deh, gua makan enak dulu. Tapi enggak, gua sadarin dapat 1.000 rupiah gitu loh. Terus gua kasih mama, nih buat beli mie deh, buat beli telur deh. 1.000 perak dulu kan zaman dulu kan. Ya kelas 4 SD. Iya itu gede sampai akhirnya Ya, masih nyokap hitungan 25 perak tuh gede. iya, terus pindah ke rumah, pindah barengan sama adik-adiknya nyokap. Dulu rumah gua kan SD gua tuh di daerah Jati Padang ya. Terus gua pindah ke daerah Kalibata. Setiap hari gua berangkat, lu tahu Lia Pengadegan situ enggak? Pengadegan timur situ lah. Gua dari situ ke stasiun kereta Kalibata jalan kaki. Itu. Dari stasiun Kalibata naik kereta sampai Tanjung Barat. Dari Tanjung Barat gue jalan kaki lagi main ke sekolah gue di Kebagusan, Jati Padang. Ya demi ngirit. Nah bukan ngirit doang sih, emang nggak ada duit gitu. Emang bener nggak ada duit, seminggu 2 minggu sampai akhirnya ngelihat ada tetangga gue SMP atau SMA gitu, dia jualan permen jahe sama permen asam yang dulu 100 perak, 8 biji tuh modalnya segitu. Gue jualan men, jadi gue berangkat dari rumah jam 8, jam 9. Gue bolak-balik kereta Jakarta Kota sampai lu bangkit bukan cuma Jati Kalibata Jati Tanjung Barat, gue kesana dulu. Bogor kota. Iya, gue dari Kalibata ke kota dulu, dari kota balik lagi langsung Tanjung Barat. Itu gue bawa permen jualan. Kalau dulu masih ada kereta ekonomi ya. Iya, dulu kan masih nggak kayak kalau seperti sekarang. Lu jualan permen tuh berapa lama? Terus pindah sekolah. Itu selama SD dari kelas 5 sampai kelas 6 cuy. Setahunan. Jualan permen, gue jual permen. Buat jajan gua, masih jajan nyokap gua. Itu keluarga lagi hancur-hancurnya men. Kakak gua juga dia SMA sambil bekerja menjadi, bukan ini sih ya, dulu kan di kantor pemerintahan ada bagian pengadaan atau apa yang disuruh-suruh gitu.
nongkrong di kantornya om gue, ntar disuruh beli makan, disuruh apa. Dulu kan zaman dulu kan PNS tuh ada catering ya. Iya, iya. Kumpulin nasi. Gue pernah dipanggil abang gue habis jualan, sini sih ntar bawain lauk gitu. Kelas 6 SD tuh men, abang gue lagi nyendokin nasi sama lauk kan, nggak dimakan nih yang makan siang, udah sore jam 4. Buat nasi buat apaan? Buat ngasih makan ayam ya? Iya, palanya hitam kata abang gue. Abang gue dongkol banget tuh, gue di situ juga denger, wah anjing ya abang gue rela ngumpulin beras juga buat makan di rumah. Gitunya men. Jadi gue dari SD Udah punya pengalaman hidup yang berat. udah cari duit men, di saat temen-temen gue main segala macam. Gue cari duit sampai SMP gue juga jual koran lah. Masih jualan koran? Asli pernah jual. Maksudnya masih dengan sistem kerja yang sama di kereta gitu. Muter-muter komplek. Jadi zaman dulu kan masih keliling kan, nggak punya sepeda. Sebulan gue jualan koran sampai akhirnya beli sepeda. Wah, gua masih nyimpen uang pertama kali gua dapat dari jualan koran. Seriusan? Serius. Ini selalu gua taruh di pojok. 5.000. Gila, 5.000. Udah jangan robek-robek nih. Ini gua cengeng zaman dulu. 5.000. Ini duit pertamanya Ricky jualan koran. Iya. Enggak, ini duit nggak pertama sih. Lebihan 1 bulan gua nabung, terus lebihnya segini beli sepeda. Ya sekarang bisa dihitung 500.000 lah nih. Iya. Segitu men. Kenapa lu bisa sampai simpan? Lu maksudnya biar apa? Satu biar Lu ingat aja. Gua isolasi lagi ntar gitu. Gue simpan tapi ceritanya pernah ceritain ke anak lu nggak? belum. Oh belum. Biarkan dia nikmatin masa Sekarang. terus segala macam. Nanti udah gede Nanti mungkin. juga akan ada ininya. Mungkin nanti anakku bisa nonton tayangan ini. Sambil nantinya nggak perlu gua ceritain apa gimana, dia bertanya sendiri aja. Karena kalau sekarang ya cita-cita orang tua satu sih anakku jangan sampai lebih susah dari gua. Pasti kan gitu, lu punya pernah pengalaman yang berat dan nggak pengen pengalaman yang lu alami berat itu kejadian sama keluarga, saudara, sama teman-teman yang nonton juga. Betul. SMP, akhirnya lu jualan koran. SMP gue jualan koran, rumah di Pengadegan, gue ngambil koran dulu di Tebet, jalan kaki tuh cuy. Terus balik laginya itu jualannya bukan di Kalibata, bukan di daerah Pengadegan ya, komplek MPRD itu enggak. Gue jualannya di Kalibata Indah, komplek sana, dekat Bakin, Perbakin. Perbakin. Ada stasiun. Pokoknya arah-arah sana lah, arah Bogor. Ya. Enggak arah-arah. Iya, kereta ke Bogor. Sebelum pasar Minggu lah. Nah. Begitu. Iya. Berapa Karena tahun? lapak udah nggak ada. Sepanjang SMP gue gitu. 3 tahun. Iya. Tiap hari pagi jualan koran. Kalau weekend, Sabtu, Minggu pagi jualan koran. Abis itu gue jualan korannya yang pagi di komplek, yang siangnya di mall Kalibata, Kalibata Plaza sekarang. Sampai akhirnya gue pelajarin dulu di situ, oh apa ya, kayak SPG atau karyawan mall itu kan cukup banyak tuh. Oh mereka iseng suka ada dulu masih orang isi TTS ingat? Nah itu setiap hari Minggu abis gue dagang koran jam 8 jam 9 beres pagi gue ke Senen men, naik M16 dulu terus naik M01 ke Senen beli TTS 50 buku 100 buku itu modalnya 100 perak jualnya 500 perak kayak gitu men. Lu SMP udah punya pemikiran wira swasta ya? Asli. Terbentuk karena keadaan. Sekolah gua alhamdulillah bisa bilang SMP yang terfavorit saat itu. Tapi gua tidak mau zaman dulu ya anak yang dapat beasiswa kalau nggak pinter banget miskin banget. Ya. Biasanya kan gitu ya kan. Di film-film sinetron kan dado dading. Dado kan gitu ya. Seperti itu men. Asli. Gue jualan di TTS. Gue jualan di Kalibata Mall ya. Gue jualin ke gope. SMP ngelewati itu. SMA di situ akhirnya gue punya usaha di
stasiun Kalibata, menjual aksesoris, gelang, cincin, segala macam. Kayak Tetap usaha juga? Tetap usaha. 3 tahun. Gila. Mas, nah, silakan. Ya gue. Seperti itu, men. Thank you. Oke, sama-sama. Gila ya, iya. Tapi ya itulah dia. Ketika SMA, kondisi ekonomi keluarga sedikit membaik. Tapi gue udah terbentuk seperti itu. Ada hilafnya lah pasti. Iya. Kayak youtuber ataupun influencer sekarang kan banyak tuh, gue cari uang sendiri begini. Entar lo ada momennya nih kesentil. Nah, lu momen kesentil lu adalah waktu Banyak, men. Jadi pecahan kelamin. Yang lain mikir-mikir buat traktir cewek karena uang dari orang tuanya. Kalau gua mau masuk weekend nih, SMA tuh kelas lu SMA udah bejat tuh. udah ya, gila. Akhirnya wah, mau weekend nih ya kan. Udah kali gue cari nih ya. Malamnya party. Nongkrongnya sih gue sempet ada nongkrong, gensetnya dapet, gembelnya dapet. Jadi selain jualan koran atau apa tuh juga dulu kan zaman dulu tukang malak tuh serem-serem ya. Gue deketin tuh preman-preman. Gue deketin tuh anak pemakai pitau. Rumah gue kan dulu ada salah satu basis narkoba tertinggi kan. Jual-jual jam swatch murah, 20.000, 30.000, gue jual di sekolahan 200.000. Yang orang butuh-butuh. Iya, orang-orang butuh pakau 20.000 kan dulu. Gue bawa sekolah, gue mau jual sepatu, gue mau jual tas. SMA tuh. Iya, duit panas tuh men. Seperti itu. Terus beranjak lah lu akhirnya lewatin hal-hal yang Itu. udah keras. Jadi pas gue lulus SMA, gue nggak, ijazah gue belum keluar pun gue udah bekerja. Akhirnya ada momen di mana bandel lagi, kebablasan bandel lah, lebih tepat kebablasan bandel. Ya namanya orang emang kalau iman kan kadang ada bener, Iya. ada bener, ada enggak. Sampai akhirnya kalau misalkan sekarang makanya orang bilang, kok santai-santai aja sih pandemi. Ya gue pernah lebih susah dari pandemi ini, pernah gitu. Tapi bedanya dulu gue menjadi anak, kalau sekarang gue punya anak. Beda sih memang posisinya. Cuman kan lu sudah tahu trik-triknya ketika lu harus mencari uang, mendapatkan Yes. uang celah-celahnya, udah punya pelajaran. Betul. Secara finansial itu titik terendah gue. Kalau titik terendah hidup tuh beda lagi menurut gue. Karena beda. Karena ketika momen gue nggak punya uang seperti itu golden moment gue. Justru benar-benar pelajaran banget buat lu ya. Iya, itu pelajaran banget. Gue happy. Lalu maksudnya melewatkan itu dengan mendapatkan hal-hal yang membuat lu senang, Iya. disuruh uang gitu ya. Tapi ketika lu udah punya semua, terus lu kehilangan sesuatu yang benar-benar itu cita-cita lu. Itu gue pernah momen seperti itu ada. Apa itu? Yang anak gue meninggal. Kurang gimana, bro? Gue menikah, anak pertama gue laki-laki, anak kedua gue perempuan. Sepasang lah, itu udah jadi idaman setiap pasangan di Indonesia dan di dunia, men. Tiba-tiba dipanggil anak. Itu lebih sakit lagi dibanding gue ingat dulu zaman masa kecil. Wah, itu ngedrop. Asli itu jadi momen terendah gue saat itu. Dan di situ juga gue menyadari, aduh, terkadang uang nggak segalanya juga. Tapi jadi ketika saat anak lo meninggal, lu merasa menyerahkan diri sendiri gak sih? Maksudnya dengan kayak kan orang, karena gue gini, karena gue biasa ada orang yang seperti Pasti. itu. Tapi itu bukan menjadi suatu masalah yang besar. Tapi ketika istri lu menyalahkan dirinya sendiri, beda dong. Laki sama Perempuan beda. Kalau istri lu, wah itu lebih terpukul lagi. 9 bulan mengandung. Iya, itu kehamilan ketiga dong. Anak kedua gua meninggal di perut juga. Kalau ini sudah lahir. Udah lahir. Terus kelainan jantung. Ya. Istri lu waktu itu kondisi Berat drop, men. Berat badannya sampai 33 kilo. Gue berdua kena
paru-paru TBC. Ya lu 40 hari tidur di depan ruangan ICU Berdua. Nungguin anak 40 hari di rumah sakit sini terus ke sana terus pindah lagi ke sini itu uang habis ya. Kalau masalah uang bisa dicari lah ya, itu habis-habisan semuanya. Di situ gue belajar, ketika lo di titik terendah sensi lo akan tinggi, lo jadi sering ribut, mulai sangat menikmati alkohol lagi gue saat itu. Justru di saat anak meninggal tuh malah timbul Asli, gue berobat paru-paru iya, tiap malam minum iya, nggak sembuh dong itu. sembuh. Gue minum obat paru-paru kan pagi, habis sarapan, malamnya minum obat. Sampai akhirnya awal tahun perut gue makin kelihatan Gede. iya, gadun bukan, ya kan. Perut gue tuh buncit-buncitnya kayak orang naik taksi, men. Iya. Akhirnya ya udah, sampai tahun sembuh gue berobat. Aduh, pandemi. Di situ gue mulai ngeliat, oh ini diuji lagi nih segala macam. Ketika lu dapat sesuatu yang buruk, energi lu jangan negatif seperti dulu. Nah tahun lalu kan lu tahu sendiri jadinya gue buruk. Akhirnya sekarang gue bikin tuh yang namanya kurir kece. Nah, itu akhirnya perjalanan cukup panjang, akhirnya sampai Iya. si movement ini kuliah Iya. kece. Karena ya itu tadi seperti yang gue bilang, lu sempat kehilangan di titik terendah lu. Ini Masih mungkin terbayang-bayang itu Mas? harus terbayang. Ini ada titik terendah lagi, pandemi, istri gue hamil lagi tuh. Sekarang Alhamdulillah. iya, udah 2 tahun kan jeda. Terus kalau energi negatif kayak begini gue salurkan negatif lagi kan jelek. Lagi sering kontekan jadinya karena gue udah gak bekerja, nyari-nyari peluang. Beberapa teman yang dihubungin juga mengalami kondisi yang sama. Terus akhirnya gue mikir lagi, oh kalau kita mengeluh makin menyerah sama keadaan, rezekinya makin jauh. Udah akhirnya apa ya nih, bikin apa ya. Lu ngobrol sama istri? Iya, enggak sama istri ya, sama temen-temen gue. Lu mau nggak? Gue bakalan gedor deh teman-teman gue juga yang juga bisnis online seperti apa. Kita anterin aja barangnya. Skemanya begini. Tapi jangan nganter yang kilat ya, yang ekspres. Biarkan itu punyanya Gojek dan Grab. Gitu. Punya skema itu. Iya. Itu bulan apa sekarang? Itu udah bulan Oktober nih. Baru 2 bulan nih berjalan. Berarti Agustus. Iya, Agustus. Lo kepikiran itu? Iya, ya sekarang gue mau jadi freelance lagi semuanya. Nggak ada event. Nggak ada event. Seandainya ada event pun mereka akan memprioritaskan orang di kantornya. Ya kan? Ya udah gue bilang seperti itu. Ada teman gue yang bekerja di satu kapal pesiar. Ada yang memang jadi tulang punggung keluarga. Ada yang anak kuliahan. Ada yang bekerja menjadi seorang desain grafis di satu tempat ikutan juga begini. Jadi enak tuh setelah kita nganterin segala macem. Gimana bro tadi tektokannya nganterin barang sini? Iya bro susah alamatnya dicari. Energinya jadi Ada cerita. ada plot twist Iya. ya. Ada ketika kita punya keluhan, diceritain itu enak. Iya. Ya kan? Nggak mengeluh covid nggak gitu. Udah pasti kan. Gue juga nggak bisa bantu kan. Ya sekarang lu dihubungin temen lu dengan kondisi saat ini, temennya udah lama nggak ngubungin lu, terus tiba-tiba ngubungin lu, pasti lu ada pikiran, Minjem uang. nah itu banyak kok yang juga, duh nggak ada kerjaan apa nih, gua ajakin kayak begini, ada yang nggak mau juga ada. Oh, ada juga? Ada yang gue sekarang kerja apa aja deh, udah lu mau nggak ini, waduh kapan tuh, besok gimana, duh kalau besok gua nggak bisa ya udah. Ya. Menolak secara Iya, itu satu. Terus yang kedua, kita tahu rezeki kita kan tiap waktu rezeki yang halal pasti akan selalu meningkat. Gue yakin setiap manusia pernah ada momen melupakan rezeki yang kecil. Ya. Kadang maksudnya ketika kita biasa dapat uang gede-gede kecil, aduh. Aduh, sebisa mungkin gue tolak deh.
Ada aduknya lah, ada Iya. aduknya gitu. Ini Oke, kalian mana ada? ada. Tunggu baju dulu nih. Oh, semoga ya. Kalau bisa sih. Dari tawar aja. Iya. Karena jalan. Itu masalahnya segitu. Oh, jadi Aman. Siap. ya. Aku tuh sedikit. Slow. Ada momen dimana saat ini tuh gue bikin kurir kece kayak gini tuh gue dan teman-teman lain yang ngejalanin tuh jadi menghargai uang kecil kan. Jadi ngehargain uang kecil. Iya. Sebenarnya mungkin gini loh, gue pun tidak menyadari ketika lo ngomong gitu uang kecil. Memang maksudnya jadi sebuah sentilan juga kata-kata lo ini. Pasti lah. Gak cuman lu, gue kenapa berani ngomong kayak gitu karena gue udah ngalamin kayak gitu. Lu bukan belanja itu, tadi tuh ya. Ada cerita apa dengan menghargai uang kecil ini? Sebentar, tahan dulu. Nah. Slow. Lanjut. Nah, lu kurang duit 35.000 buat bayar listrik men. 35.000. 15.000 something. 15.000 perak-perak lah ya? Iya. Lu rekening udah gak ada. Gua lu kan ATM kosong, uang cash kosong. Iya. Cuma ada tinggal uang di ATM. Tapi buat bayar listrik. Kurang 15.000. Kurang 15.000. Hari kemana? Mau minjem 15.000 doang kan konyol. Gua mau minjem 100.000 atau sampai sejuta. Gua bingung ntar balikinnya gimana. Buat 15.000 aja nggak ada. Karena gue mikir, gue orangnya paling nggak bisa ngutangin orang ya. Jadi gimana caranya gue nggak ngutang sama orang. Mana pernah gue ngutang sama lu? Iya. Sama siapa? Kalau nggak deket-deket banget, seandainya terpaksa ngutang, gue pernah ada 2-3 kali gue ngutang sama orang. Tapi itu jadi prioritas. Kalau dari gue ya, Ya maksudnya ngutang kita tahu cara membalikinnya. ya, kalau dia kan bingung gimana ntar balikinnya. Daripada gara-gara 15.000 terus masa ya gue minjem 15.000 ya ramen pakai aja kan ada aja kayak gitu. 15.000 yang jadi kesulitan lo itu buat bayar listrik. Udah puyeng, itu udah tanggal 9, gue ingat banget 9 Agustus. 9 Agustus, tanggal 10-nya kan kalau nggak bayar dicabut tuh listrik. Iya gitu ya. Iya, masuk 2 bulan kan? Udah masuk 2 bulan. Gue telepon Tata, lu Tata kan jualan Jafra ya? Boys, Eclipse nih. Jafra tuh. Nah, jualan lu, yang nganterin siapa ya? Gue aja yang nganter. Gue kasih tahu kemanapun sekian. Lu serius cuy? Iya, serius. Yaudah bentar, gue tanya sepupu gue, ada tuh Dini tuh, dia jualan bakso kekar kan, juga tuh. Eclipse lagi. Eclipse lagi Dini. Terus ada namanya Laneki, ada Lane temen gue ulang, ada Lane Kitchen, gue teleponin tuh. Semua teman-teman lo. Semua yang jualan, termasuk lu juga gue telepon kan. Iya. Akhirnya ya udah tuh hari Kamis tuh, gue inget banget. Tanggal 9, pokoknya sebelum jatuh tempo listrik itu Kamis, Jumatnya gue langsung dapet tuh dari mana. Mau lu nganter, ngambil dari rumah gue nganternya ke Cakung, Pondok Kopi, Bekasi sama Jati Padang. Anak-anak gue belum dapet, gue iyain aja dulu. Gue nganter men. Demi 15.000 tadi. Demi 15.000 dan dapetnya 115.000. Sayangnya 100.000 tuh gue bisa spare lah buat bensin gua atau apa. Hari berikutnya sepupunya kakak kan langsung. Hari Kamisnya berapa titik banyak. Itu di situ gua teleponin ya. Ada temen gua telepon. Gua nggak sebut namanya. Gimana bro? Dia kerja di kapal pesiar. Gitu ya. Yaudah men kalau mau besok. Mau gue. Yaudah. Satu orang lagi kok ada nih tim gua di event. Mau. Karena dia pernah ngegojek juga kan. Ya udah, sampai sekarang kita jalan berlima.
Masih jalan sampai ini tayang minggu depan. Besoknya gue nganter hari Sabtu. Ini kan hari Jumat nih. Besok hari Sabtu gue nganter ke Cipayung. Jakarta Timur. Iya. Kan caranya Cipayung Cisarua. Iya. Kalau besok ya akhir bulan juga ya, biasanya dari satu usaha ini bisa nganter sampai 15 tempat, 16 tempat, 17 tempat. Besok cuma 4 tempat bro. Kita berempat. Jadi kita bagi satu-satu. Adil ya. Adil. Pembagian uang Gue gak pernah potong. Gue operatornya ya. Jadi gue nyari, gue gedor, itunya segala macem. Mereka dapat 20.000 ya, gue kasih 20.000. Lu dapat tips ya, alhamdulillah itu rezeki lu. Sesimpel itu sih. Karena gue percaya ketika gue berbagi rezeki, ya rezeki gue juga gak tutup. Sampai sekarang gue bingung ngurusin orderan aja. Toolsnya belum jadi-jadi. gila ya. Kadang orang tuh ketika di terjepit keadaan, idenya kepalanya makin jalan, dan lu menyadari itu semua berkah banget. Iya, karena ada momen dimana lu terpuruk jadi makin terpuruk. Kalau sekarang terpuruk, lu jangan terpuruk. Mikir. Iya. Seperti pembicaraan di awal kita tadi, gue bisa deket lagi sama anak gue karena gue tidak mengeluarkan energi negatif, hal positif dan gue bikin apa sih kan di sininya. Setelah pandemi habis puasa kemarin bulan Juli mulai bekerja lagi. Gue tidak seberantakan yang dulu mulutnya mungkin. Banyak banget ya jadinya. Iya. Kan sempet tuh kita, lu mau bikin podcast. Oh iya. Itu belum kerja ya? Hah? Belum. Oh iya. Ya tapi kan itu gimana caranya kita struggle, nggak usah ngeluh. Yuk, gue mau bikin ini. Ayo, Glenn. Yuk, temuin. Jalan kan? Kita ini jalan. Partner lu satu lagi kagak. Tapi yang gue ingat jadi sama temen gue yang kedua mau acara di Bandung, dia selalu menyempatkan ketika ada orang ngajak ketemu, dia pasti dia harus temuin. Karena menurut dia nggak tahu apa yang Allah takdirkan sama dia ketika bertemu orang itu, apa yang dititipin sama orang itu, dia selalu menyempet. Sama kayak lu juga, berarti. Iya. Yang penting jalan aja dulu. Gua kan sama Tata juga pernah tuh jadi manajernya dia kan. Itu ngebentuk Tata lagi gimana? Udah tahu orang-orangnya yang ini segala macam, branding lu kesini segala macam. Gua kerja dengan sebuah band ataupun dengan teman-teman musisi yang lain membantu mereka. Udah sering banget yang kita lapar bareng, kenyang bareng, dan itu terjadi. Tapi gila ya. Iya. Gue nggak nyangka maksudnya perubahan lu tuh sangat signifikan. Lu lihat aja, kalau gue berdiri kan pernah lu bilang betis lu gede banget ya men. Ya itu lo pikir tiap hari gue jalan dari Pemandu kan ke Tebet jalan kaki men, terus jalan lagi ke sana. Terus sampai gue hafal dulu gerbong kereta ada 8 gerbong. Jalan ujung ke ujung, turun satu kereta, nungguin kereta lagi. Kayak gitu. Tapi sekarang maksudnya dengan kondisi maksudnya sekarang ya alhamdulillah udah ada Iya. kerja, Tuh. anak di rumah juga alhamdulillah jadi dekat, istri juga sekarang juga alhamdulillah Iya, keluarga makin harmonis gitu. Yang lu rencanakan ke depan ini, sekarang kita Oktober nih, ya syukur-syukur November ini beres lah pandemi dikit-dikit. Yang lu rencanakan untuk keluarga, untuk movement lu, Kayak gini men, kalau sekarang nggak cuman gue doang kali ya teman-teman bisa survive aja udah. Ya, kita baru ya. Siap mas. Ya. Oke. Siap, Mas. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saat ini lu bertahan hidup pun bisa. Terus lu pasti punya cita-cita ya. Ya kalau sekarang, oke cita-cita gua A. Tapi gua ngejar ini tambahan. Ya kalau dulu kan gua melewati proses tuh, atau udah nyampe aja di sini. Kalau sekarang tuh lebih berhati-hati sih. Mau ngejar A, tambah 1 harus lewatin, dua lewatin. Sesimpel sekarang gua yang gua banyak belajar di COVID ini adalah 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gua nabungnya harus lebih gila dari sekarang.
rencana lu itu. Iya, itu Dan lu doang. bener-bener gak pengen kalau waktu dulu untuk mencapai A tiba-tiba ada di A, tapi sekarang proses by prosesnya lu harus ingat betul. Iya, harus gue ingat ngejarnya gimana. Jangan sampai ya gue punya target ngejar si A 5 tahun. Ya kalau bisa kejar 3 tahun, sisa 2 tahunnya kan bisa ngejar B, ngejar C. Ya kayak sekarang ini contohnya gue 4 tahun terakhir gue nabung mati-matian begini-begini, makin terpuruk kan isi pandemi gitu. Terus gue bisa nabung. Ada banyak teman kita nggak bisa nabung. Nabung di cicilan. Cicilan. Tapi 3 hal yang lu harus syukuri selama hidup ini yang lu sudah lewatkan. Gue selalu tuh serius asli. Perjuangan lu tuh gila. Dan maksud gue melihat anak lu sekarang seperti ini memang karena gue jatuh gue tidak jauh gue jatuh tidak dari yang pohonnya. Karena lu juga melewatkan hal yang hebat gitu menurut gue. Berjuang keluarga iya, mulu melewatkan titik-titik yang berat dan sulit itu juga luar biasa gitu. Nah perjalanan panjang ini apa yang pengen lu syukuri 3 mungkin yang mau lu ceritain? 1, gue bersyukur selalu punya keluarga yang mendukung gue. Dari mulai nyokap, adik-adik gue, kakak gue, paman-paman gue, tante-tante gue, sampai akhirnya gue punya sekarang punya istri. Istri gue nggak pernah komplain gue mau kerjain apapun juga dia selalu mendukung walaupun dia tahu endingnya, apalagi dia sangat tahu karakter gue seperti apa ya. Dan dia tahu dia salah ya udah jalanin aja. Kan kejadian bini gue juga nggak ngomong tuh kan, ya udah belum rezeki. Hebat. Iya, gue sampai rumah anak gue yang selalu ngeliat, ayah capek ya. Udah sesimpel itu, dipijitin lah kaki gue. Happy ya? Happy. Udah itu doang. Gue bersyukur punya keluarga yang memang bisa memahami gue. Yang kedua, gue bersyukur memiliki circle saat ini yang sepemikiran. Karena kan umur lu bertambah, circle lu akan semakin kecil. Contohnya kayak lu, kita kan pernah bekerja secara profesional gitu. Nih Glenn ada kerja, teman-teman gue bersyukur tidak sampai mengecewakan orang lain yang menjadi partner gue. Walaupun gue dikecewain, tapi gue gak ngecewain dia duluan. Karena gue sesebel-sebelnya sama orang, ketika ketemu sama orang itu juga gue hilang lagi sebenarnya. Gak pernah diambil hati lah. Iya. Yang ketiga Gue bersyukur sama sekarang gue pernah jatuh segala macam. Gue bersyukur sama yang di atas. Kalau misalkan gue sering banget disentil, setiap manusia pasti pernah ada cita-cita gue pengen jadi lebih religius atau apa tuh dalam posisi gue lagi gak kesusahan. Gue aja akhirnya ujung-ujungnya inget sana gue lagi susah juga. Ya bersyukur, gue bersyukur gue masih diingetin, selalu dikasih titik terang. Itu aja. Tapi kalau misalkan ada orang-orang atau mungkin temen lo, keluarga lo yang nonton, mungkin istri, silakan lo kalau mau ngucapin sesuatu hal. Kalau buat dua orang sih yang saat ini sangat berharga buat gue, nyokap gue juga baru kemarin ada kena serangan stroke dia sebelah kirinya. Gue cuma mau bilang sama nyokap gue, makasih banget sampai sekarang gak putus ngedoain gue. Terus yang kedua ke istri gue, makasih banget sampai sekarang sangat ngertiin gue. Ya cita-cita gue sama istri gue tuh masih panjang ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa kejar cita-cita itu nggak dalam waktu yang panjang. Kan pengen gue menikmati masa tua gue, memberi makan ikan koi, kolam, Belakang pegunungan. kau ngasih makan ikan koi dan rumah cukup megah. Terus istri gue, karena kamu video call dari Amerika. Iya, baik banget. Iya kan? Kayak gitu ya. Pakai ya pagi-pagi bangun pagi udah sama istri gue.
impian yang kita nggak tahu sih, semoga terwujud. Karena pasti Ki, terima kasih banyak pelajaran-pelajaran yang berharganya. Banyak kata-kata yang akhirnya gue baru dapetin dan dengerin dari lo. Maksud gue dari tadi jadi mikir gitu. Selama ini mungkin gue banyak hal yang ternyata kurang gue syukuri gitu, banyak hal yang gue lewatin biasa aja, kurang gue resapi gitu. Terima kasih banyak loh. Semoga pesan-pesan dan value-value ini bisa diambil hikmahnya. Poinnya gini sih, tadi gua nyangkut tuh mau ngomong ini sebenarnya. Lu hargainlah uang kecil. Jangan sampai lu kualat sama uang kecil. Wah, lu lebih repot kan kalau kualat sama uang kecil. Takutnya nanti dari konteks itu Lebih sulit lagi mencari yang lainnya. sama waktu itu kita sempat cerita soal halal menghalalkan. Oh iya. Gimana ya? Itu ya sih. Yang ada suara toprak sama cuci piring itu ya. Menghalalkan segala cara. Bukan Sekarang ini banyak orang yang menghalalkan segala cara. kalau Kalau gue sekarang caranya apapun yang penting halal. segala cara apapun, enggak gini. Orang banyak yang menghalalkan segala cara, tapi saat ini dengan cara apapun gue mencari sesuatu yang halal. Itu ya. Itu yang berbalik ya. Itu yang berbalik. Jadi nggak menghalalkan segala cara, tapi segala cara apapun untuk sesuatu yang halal. Cakep. 1 jam lebih ngobrol barengan sama Ricky Ceper yang ternyata banyak cerita pahitnya. Yoi. Sekarang udah berubah, mulutnya udah nggak sumpah serapah sembarangan lagi. Biasanya kan ontai. Bukan, kalau tertata lu mulut itu berarti cerminan hati lu kayak gimana Ki? Sekarang kayak gitu aja sih. Semoga lebih baik lah. Amin. Mudah-mudahan lu juga ya. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Siapa tahu butuh manajer yang kondang ya. Oke, sampai ketemu lagi di Wahwan Cara Temen barengan sama temen gue yang lain yang punya cerita-cerita seru. Semoga apa yang disampaikan oleh Ricky Ceper bisa lo ambil hikmahnya, pesan-pesan positifnya, movement perjuangan-perjuangan dari Ricky ini bisa jadi sebuah pelajaran untuk bisa lo bangkit lebih baik lagi dan mungkin bisa menjadi sebuah motivasi yang bagus buat kehidupan lo. Saya Deddy Glenn pamit bersama Ricky Ceper di Wahwan Cara Temen. Bye. Bisa satu lagi. Apa? Lu potong buat ini, buat satu lagi lu ajak ngobrol tuh Dendi tuh. Tuh cerita dia ajaib juga tuh. Di mana nih? Dendi Auri. Itu Siap bro. harus Selanjutnya nanti kita akan ngobrol barengan sama Dendi. ajaib tuh ceritanya. Nanti kita